Hello Donghua Lovers, terima kasih sudah berkunjung ke channel Bataka Stream. Di sini saya akan sedikit membahas Donghua Perfect World untuk episode selanjutnya, berdasarkan versi light novelnya. Dan konten ini berisi full spoiler, bagi Anda yang tidak suka spoiler. Silakan skip video ini. Dan sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar dapat membantu channel ini berkembang, dan bisa membuat video-video terbaru yang dapat menghibur. Apakah itu sosok pertempuran yang perkasa? Si Hao bertanya sambil penuh keraguan. Jauh melampaui sosok pertempuran, jawab pagoda kecil itu. Itu memang barang kuno, tetapi jauh lebih tua dari yang diantisipasi orang banyak. Itu memiliki masa lalu yang indah dan tidak sesederhana yang dibayangkan orang. Itu telah disatukan dengan hati-hati di era kuno menjadi sosok pertempuran, dan merupakan objek yang menunjukkan kekuatan yang menakjubkan. Namun, itu kemudian rusak dalam pertempuran besar. Ini sebenarnya adalah objek dari zaman kuno, harta karun di antara harta karun. Jenis objek ini bisa disebut tubuh berlapis emas. Penjelasan tentang pagoda kecil itu sangat mencengangkan, karena benda ini terlalu kuno. Fakta bahwa itu bisa diteruskan selama bertahun-tahun bukanlah keajaiban. Hal-hal seperti boneka dan figur pertempuran dapat dibuat setelah mencapai tingkat penyempurnaan artefak tertentu. Mereka memiliki kecakapan bertarung yang luar biasa, tetapi mereka juga memiliki banyak kekurangan, seperti konsumsi energi yang sangat besar. Selama tahun-tahun kuno, ada orang-orang yang meningkatkan keterampilan mereka dalam menciptakan figur pertempuran secara ekstrim, mengembangkannya menjadi tubuh berlapis emas yang abadi. Artefak berharga berbentuk manusia ini bahkan lebih kuat dari figur pertempuran. Setelah digabungkan dengan tubuh fisik, tubuh berlapis emas dapat sangat meningkatkan kemampuan bertarung pemakainya, seolah-olah mereka sendiri memiliki tubuh berlapis emas yang tidak dapat dihancurkan. Kekuatan mereka akan jauh melampaui sosok pertempuran. Bahkan di zaman kuno, artefak berharga seperti tubuh berlapis emas abadi masih langka. Masing-masing adalah produk bagus yang membutuhkan keterampilan luar biasa untuk membuatnya. Jumlah bahan yang dibutuhkan juga sangat besar, sehingga sangat sulit untuk diproduksi. Berdasarkan spekulasi pagoda kecil, ini adalah tubuh emas abadi yang sangat kuat. Itu hanya rusak dan kemudian digali oleh seseorang dari zaman kuno. Setelah disempurnakan dan diperbaiki, itu menjadi sosok pertempuran. Pada akhirnya, ia mengalami pertempuran yang lebih putus asa, menyebabkannya menjadi rusak lebih jauh. Sekarang hampir tidak mungkin untuk diaktifkan. Pagoda kecil tidak tahan melihat keterampilan yang digunakan untuk membuat artefak berharga yang begitu indah hilang selamanya. Dengan demikian, itu tidak mengkonsumsinya. Si Hao tercengang. Bukankah itu akan membuat ini menjadi objek yang tidak berguna? Itu akan sama sekali tidak berguna. Apa gunanya menawar itu? Singkirkan bahan-bahan zaman kuno yang digunakan untuk memperbaikinya, kata pagoda kecil itu. Menurut kata-katanya, apa yang disebut perbaikan, yang dilakukan kemudian menghalangi tubuh berlapis emas abadi dari mengerahkan energi surgawinya. Seberapa kuat jadinya setelah benda-benda itu hilang? Si Hao bertanya. Itu akan dikembalikan ke kekuatan tingkat raja yang mulia. Jika disempurnakan dengan hati-hati, ia bahkan dapat memulihkan kejayaannya di era kuno, memiliki kekuatan yang berada di luar imajinasi Anda saat ini, kata pagoda kecil itu. Ketika dia mendengar ini, si Hao menjadi kewalahan dengan kegembiraan. Untuk saat ini, selama dia memperbaikinya dengan benar, sosok itu bisa mengerahkan kemampuan bertarung yang setara dengan raja bangsawan. Berita ini benar-benar menakutkan. Betapa mengerikannya tubuh berlapis emas yang tidak dapat dihancurkan. Anda harus memahami bahwa ini adalah artefak berharga yang dapat menyatu dengan tubuh fisik pemakainya. Dengan kata lain, jika dia cukup beruntung, dia bisa mendapatkan kekuatan tingkat raja bangsawan sekarang. Tidak heran pagoda kecil itu mengatakan bahwa benda ini bisa bermanfaat baginya sepanjang hidupnya. Itu layak untuk terus disempurnakan. Jika itu bisa mendapatkan kembali kekuatannya dari era kuno, kekuatan tubuh berlapis emas yang abadi akan muncul kembali. Bagaimanapun, sekarang bukan waktunya untuk ragu. Yang paling penting adalah berhasil menawarnya. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana jika jatuh ke tangan orang lain. Seseorang sudah mulai menawar di aula besar.
Orang-orang itu tidak tahu asal-usulnya dan menganggapnya sebagai sosok pertempuran belaka. Mereka murni menawar untuk tujuan penelitian. Yang lain ingin membongkarnya dan melihat apakah itu mengandung kualitas khusus atau materi dewa langka. Harga dasar tidak ditetapkan terlalu tinggi, dan hanya ada beberapa penawar. Bagaimanapun, mereka baru saja menyaksikan Void Beast Skin dan sekarang menikmati momen yang tenang. Kebanyakan orang tidak menaruh banyak perhatian pada item ini. Si Hao tetap tenang dan tidak menaikkan harga secara tiba-tiba. Dia mengikuti penawar lain dan hanya meningkatkan penawarannya sedikit setiap kali. Di luar rumah lelang serangga tulang, sebuah kereta tiba. Itu adalah kereta kuno yang tertutup rapat oleh simbol-simbol yang bersinar seperti bintang. Kereta dengan cepat berhenti dan seorang gadis cantik mengangkat tirai. Keluarlah seorang pemuda berpakaian putih dengan temperamen yang luar biasa. Pangeran 19. Kerumunan terkejut ketika mereka mengenali pria itu. Semua orang tahu bahwa pangeran ini adalah karakter yang agak luar biasa. Dia dikirim ketika dia masih kecil untuk belajar di luar negeri dan baru kembali baru-baru ini. Dia tidak menonjolkan diri sampai dia dikirim ke medan pertempuran 100 klan, di mana dia membunuh 49 ahli perkasa berturut-turut. Ibu kota meledak dengan kegembiraan ketika berita itu kembali. Itu bukan karena dia telah membunuh banyak orang, tetapi dia mampu mundur dari medan perang dengan rekor tak terkalahkan. Di dalam aula lelang, si Hao memenangkan penawaran dengan harga murah. Ketika gadis cantik dan genit itu meletakkan palu yang berharga, dia menghela nafas dan menjadi puas. Itu benar-benar murah. Dia bisa mendapatkan harta karun tertinggi untuk jumlah material yang begitu rendah. Tepat ketika palu hendak dirobohkan, sebuah suara datang dari pintu masuk aula. Itu berlama-lama di udara dengan kualitas halus, yang terdengar lembut dan lembut. Mohon tunggu. Semua orang menoleh ke arah itu. Suara itu begitu lembut sehingga terasa seperti berasal dari alam dewa. Setelah mendengarnya, orang-orang merasakan jiwa mereka dibersihkan dan tubuh mereka dihujani angin musim semi. Pangeran 19 ada di sini. Teriak seseorang karena terkejut. Dia tidak di sini sendirian, tetapi menemani orang lain. Dia saat ini mengangkat tirai permata di pintu masuk sendiri untuk membuka jalan bagi seorang wanita, yang menjadi pembicara barusan. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi melihat mereka. Sudah masalah besar untuk datang dengan pangeran ini, tetapi karena pangeran 19 mengangkat tirai untuknya, itu membuat semua orang terkejut. Tak perlu dikatakan, dia adalah tamu penting pangeran 19 dan memiliki latar belakang yang luar biasa. Siapa wanita ini? Hampir semua orang menoleh untuk melihatnya. Mengenakan serba putih, dia sangat halus dan memiliki sosok yang anggun. Dia sekitar kepala lebih tinggi dari rata-rata dengan tubuh ramping dan menarik. Rambut hitam legamnya halus dan berkilau, dan lehernya yang bersalju tampak mulus seperti angsa. Sayangnya, wajahnya ditutupi oleh kerudung dan tidak mungkin untuk melihat wajahnya. Orang-orang hanya bisa melihat matanya, yang sangat berkabut dan bisa membangkitkan emosi terdalam seseorang. Meskipun orang banyak tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, dilihat dari sosoknya yang ramping dan cantik, wanita itu sangat tampan dan kemungkinan besar memiliki kecantikan yang tiada bandingnya. Siapa wanita ini? Pangeran 19 memperlakukannya dengan sangat hormat, jadi dia pasti memiliki latar belakang yang penting. Mungkinkah dia berasal dari Archaic Divine Mountains? Seseorang berspekulasi. Rumor mengatakan bahwa Pangeran 19 mengincar tahta Kaisar Manusia. Ahli waris belum diputuskan, dan orang-orang menganggapnya sebagai kandidat kuat. Sudah diketahui semua orang bahwa ketika Kaisar Manusia memilih ahli warisnya, persaingan akan menjadi yang paling kejam. Para kandidat tidak hanya akan menghadapi kesengsaraan berdarah, tetapi juga bersaing satu sama lain di latar belakang mereka. Pada saat itu, beberapa pegunungan surgawi kuno mungkin juga bergabung untuk mendukung pangeran tertentu atau keturunan raja bangsawan yang kuat. Situasinya akan menjadi sangat rumit. Bisakah kamu bertahan sebentar? Seorang teman saya ingin bergabung dalam penawaran, kata Pangeran 19 yang berpakaian serba putih. Dia bertanya kepada orang-orang di atas panggung dengan nada lembut. Yah, wanita berbaju merah di atas panggung ragu-ragu. Palu sudah diletakkan saat itu, yang menunjukkan akhir dari penawaran. Namun, orang yang mengajukan pertanyaan itu adalah sosok yang sangat penting.
Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang bersaing memperebutkan tahta kaisar manusia dan bisa memiliki masa depan yang cerah. Si Hao merasa jantungnya berdebar kencang. Dia akan mendapatkan tubuh emas abadi, jadi bagaimana hal seperti itu bisa terjadi sekarang? Dia di sini. Di ruang VIP lain, seorang wanita dengan kecantikan yang mencolok bergumam pada dirinya sendiri. Matanya yang besar dan berkilau bisa menghancurkan hati siapapun, dan beberapa ekor rubah bersalju melambai di belakangnya. Hal-hal yang bisa menarik perhatiannya pastilah hal yang bagus. Aku tidak akan membiarkan dia memilikinya. Wanita rubah dengan kecantikan untuk menggulingkan sebuah negara mengeluarkan senyum menawan. Aku juga ingin menawarnya, dia berkata dengan suara paling manis. Lengannya yang telanjang tembus pandang dengan kulit putih dan kenyal. Ketika dia melihat keluar dari kamarnya, orang-orang melihat wajah cerah dan cantik yang bisa membuat mereka takjub. Dengan rambut hitam tergerai di bahunya, matanya tampak cerdas dan dia memiliki bibir merah paling cerah. Pergantian acara ini menyebabkan banyak diskusi dan orang banyak diaduk. Itu hanya patung hitam seukuran kepalan tangan, mengapa dua wanita cantik bersaing memperebutkannya? Hei, aku sudah memenangkan tawaran. Anda tidak mengikuti aturan di sini, kata si Hao dengan wajah polos. Dia harus angkat bicara, atau situasinya bisa berubah karena identitas pendatang baru. Wanita bercadar menghela nafas, yang menyentuh hati banyak orang. Semua orang merasa menyesal dengannya, seolah-olah mereka bisa merasakan rasa kehilangannya. Ini mengingatkan beberapa ahli perkasa. Wanita itu terlalu kuat, setidaknya dalam kekuatan spiritualnya. Kekuatannya hampir seperti dunia lain, karena hanya desahan biasa dapat mempengaruhi suasana hati orang lain. Mendengar kata-katanya, Pangeran 19 menoleh ke si Hao dan bertanya dengan lembut. Jika adik laki-laki itu mau berpisah dengan hartanya, aku akan membayar 10 kali lipat harganya. Adik laki-laki, mengapa tidak menjualnya kepadaku? Saya yakin Anda akan sangat puas. Wanita rubah surgawi itu terkekeh. Kerumunan itu tercengang. Apa yang terjadi di sini? Sosok pertempuran telah menyebabkan dua wanita cantik bersaing satu sama lain, dan salah satunya ditemani oleh Pangeran 19 di sini, yang mengatakan banyak tentang identitasnya. Tidak perlu membicarakan identitas wanita lain, karena dia memiliki ekor rubah bersalju dan kecantikan yang mencolok. Pesonanya hampir tak tertahankan. Dia pasti rubah surgawi dari pegunungan surgawi kuno. Pada saat ini, banyak bangsawan dari generasi tua mengubah wajah mereka pada penampilan wanita licik ini. Mereka mulai samar-samar memahami siapa dia dan organisasi apa yang diwakilinya, dan bahkan dapat terhubung dengan orang-orang di luar gurun. Informasi itu sangat menakutkan mereka. Jika semuanya berjalan normal, kedua wanita ini seharusnya memiliki kekuatan yang berlawanan. Mereka mungkin masing-masing memiliki audiensi dengan kaisar manusia dan mengemukakan beberapa bentuk rahasia surgawi. Maaf, saya sangat menyukai figur pertempuran dan telah mempelajarinya. Saya tidak akan menjualnya. Si Hao menolak mereka. Siapa yang mereka bercanda? Dia tidak akan menjualnya dengan harga 100, 1000, atau 10.000, apalagi 10 kali lipat. Itu adalah harta karun tertinggi yang pasti akan memukau dunia ketika mendapatkan kembali kekuatannya suatu hari nanti. Adik laki-laki, datanglah ke kakak perempuan ketika kamu ingin menjualnya kapan saja. Gadis rubah surgawi mengedipkan matanya yang indah dengan apik. Dia kemudian berjalan pergi dengan santai dengan langkah-langkah kecil. Kulit gadingnya mengeluarkan aroma yang mencuri perhatian banyak orang. Setelah itu, wanita bercadar di sebelah Pangeran 19 juga membuat undangan dengan suara surgawinya, meminta si Hao untuk bertemu sesekali, yang menarik banyak perhatian dan kecemburuan. Pelelangan berlangsung. Ketika si Hao mengajukan tawarannya lagi, langkahnya menjadi lebih diperhatikan. Hal-hal yang dia perhatikan semuanya berakhir dengan harga yang sangat tinggi. Dia kemudian mulai menawar setiap item, yang membuat orang banyak terdiam. Mereka akhirnya menyerah untuk mengikuti gerakannya. Kenyataannya, keuntungannya kali ini cukup besar. Dia memperoleh material keabu-abuan dengan harga yang wajar yang dikatakan telah digali dari beberapa reruntuhan. Juru lelang mengatakan bahwa itu diidentifikasi sebagai bahan kuno yang kosong dari energi surgawi. Nilainya tidak terlalu besar dan karena itu dikirim ke rumah lelang. Setelah mendapatkannya,
Pagoda kecil itu memberitahu Si Hao bahwa bahan lama ini bisa membuatnya memberi Si Hao setengah tangan, yang bisa menjelaskan nilai harta ini. Menjelang akhir pelelangan, manik-manik seukuran kepalan tangan menyebabkan penawaran terus-menerus antara gadis rubah surgawi dan wanita bercadar, yang sangat membuat kagum orang banyak. Gadis yang sangat cantik dari klan rubah surgawi meminta untuk memeriksa item untuk konfirmasi akhir. Dia mengamati manik bernoda darah untuk waktu yang lama. Akhirnya dia menggelengkan kepalanya dan menyerah. Wanita berpakaian putih itu kemudian juga memeriksanya di tangannya dan mengamatinya dengan cermat. Dia menghela nafas dengan lembut. Ini ternoda dan hancur. Sayang sekali. Manik-manik itu ditutupi oleh noda darah hitam dan retak di banyak tempat. Itu dingin dan mengerikan ketika disentuh dan membawa perasaan yang tidak menyenangkan. Ada beberapa penawar lainnya, tetapi mereka semua hanya mengikuti keduanya. Melihat kedua wanita penting itu sama-sama menyerah, mereka tercengang dan tidak tahu bagaimana harus melanjutkan. Si Hao tidak melihat atau memeriksanya secara pribadi, tetapi langsung mulai menawar, karena pagoda kecil itu telah berbicara. Itu memberitahunya bahwa nilai benda ini berada di luar imajinasi. Pagoda kecil itu mengatakan bahwa kedua wanita itu cukup mampu untuk mengenali benda itu sebagai bola mata milik makhluk tertinggi surgawi kuno. Namun, mereka salah untuk berpikir bahwa itu ternoda oleh darah iblis surgawi dan sebagai hasilnya, mengalami membatu. Pada kenyataannya, itu hanyalah lapisan darah kering. Mustahil bagi darah iblis untuk menodai objek suci seperti itu, dan di dalamnya ada sebuah mata. Bola mata itu milik individu bermata dua. Selain hal-hal lain, kata murid ganda itu sendiri cukup mencengangkan bagi Si Hao. Dia tetap tenang, tetapi diliputi kegembiraan di dalam. Dia memenangkan tawaran dengan semua usahanya. Itu adalah item terakhir yang dia beli dari lelang ini. Hal-hal yang dia menangkan kali ini sangat melebihi harapannya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.